Sementara itu pemirsa, sempat viral di media sosial diduga kecanduan game online. Seorang gadis asal desa Pageralang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, ternyata meninggal dunia akibat sakit. Seorang gadis asal desa Pageralang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, meninggal dunia diduga akibat sakit. Namun di media sosial beredar foto korban yang berisi tulisan korban meninggal karena mengalami gangguan saraf diduga akibat kecanduan game online. Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Pageralang Sumadi mengatakan berdasarkan keterangan pihak keluarga sebelum meninggal, sempat dibawa ke RSUD Banyumas. Namun kemudian korban meminta pulang sebelum ditangani lebih lanjut. Sementara saat mendatangi rumah korban, ayah korban tidak berkenan diambil gambarnya dan hanya mau berbicara tanpa direkam. Ayah korban membantah jika korban meninggal karena bermain game online bahwa itu tidak benar. Selama di rumah, korban memakai handphone secara normal seperti orang lainnya. Saat waktunya tidur, pun tidur, dan waktunya makan, dia pun makan. Adapun untuk waktu belajar, mereka juga belajar. Waktunya ngaji, tetap mengaji, jadi tidak selamanya bermain handphone. Sementara pihak RSUD Banyumas membenarkan jika sempat dirawat di RSUD Banyumas pada tanggal 16 hingga 17 Mei 2021. Pasien tersebut didiagnosis gangguan mental organik berdasarkan rapat bersama antara dokter spesialis jiwa dengan dokter spesialis anak. Tim medis rencananya akan melakukan CT scan untuk memastikan diagnosis tersebut. Tapi untuk kasus ini pasien tidak dilakukan CT scan karena korban dan orang tuanya meminta pulang ke rumah. Akhirnya mereka pulang ke rumah tidak meneruskan pengobatan. Tim medis belum bisa memastikan korban kecanduan handphone atau bukan karena saat akan dilakukan CT scan, pihak korban dan orang tuanya meminta pulang ke rumah saja. Mengenai apa-apa yang menjadi yang ada di luaran sana, yang viral itu nanti bisa disampaikan dengan benar oleh beliau berdua ini. Gitu. Kalau saya secara umum saja, karena saya adalah dari manajemen yang tidak menangani langsung dari pasien tersebut, sehingga yang berhak untuk menyampaikan adalah beliau berdua ini. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya bisa dikawal oleh Dr. Junaidi sebelum ke yang pokok intinya. Itu mungkin Dr. Junaidi akan menyampaikan segala sesuatunya agar nanti dalam keterangan yang disampaikan ke khalayak ini berbobot, proporsional dan tidak menyudutkan dari segala pihak. Begitu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Periksa dari riwayat keluarga, kemudian kebiasaan si anak maupun dari kepribadian dan lain-lain itu. Maksudnya tidak ada yang mengarahkan anaknya sedang ada masalah atau depresi dan lain-lain, tapi kesannya itu ada perubahan perilaku yang mendadak. Tapi memang kondisinya itu yang menonjol kalau dari sisi saya bagian anak dia lemah sekali gitu. Jadi memang kita mikirnya waktu itu, oh ini jangan-jangan ada radang otak. Sehingga memang dari kami memutuskan untuk tahu diagnosisnya kan kita harus melakukan CT scan kepala. Tapi memang waktu itu karena terbentur biaya dan pasiennya juga waktu itu dari orang tua kurang kooperatif ya, dari awal itu ketika diedukasi selalu bilang bahwa anaknya kena kemasukan jin dan lain-lain seperti itu. Jadi itu mempersulit kita untuk meyakinkan orang tuanya ini nanti stepnya harus bagaimana juga tidak ini gitu. Nah kebetulan dari pasien ini memang kami merawat pasien yang serupa itu ada 3. Nah yang 2 alhamdulillah manut, jadi udah bisa pulang, sekarang sudah kontrol juga, anaknya relatif baik. Saya dengar secara informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang sakit gitu. Nah, saya bersama istri saya datang ke rumahnya Pak Harun, RT 1 RW 6 Pageralang. Setelah saya jemput ke sana, ternyata kondisinya lemes, ya. Sambil menggerakkan tangannya baik kanan maupun kiri. Saya sarankan Pak Harun Sewu, Mbak Erlin itu sebaiknya dirawat di rumah sakit. Berarti nanti ada asupan makanan lewat infus begitu. Nah, tapi tidak tahu malah
di sana sekitar 3 hari atau berapa dibawa pulang. Ya. Ternyata dibawa pulang kondisi lemes, memburuk gitu. Ya, memburuk, jadi tidak membaik. Nah, terus pada waktu itu ya saya hanya malah kita doakan bersama, Pak. Saya memimpin doa, mudah-mudahan Mbak ini sakitnya sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.